Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Tentunya kalian keadaan baik ya. Kalian semoga saat ini kita masih dalam suasana pandemi, jadi anak-anak Budino harap kalian tetap semangat, tetap baik, mengikuti setiap sekolah minggu kebaktian anak dengan baik ya. Kita akan mulai kebaktian anak pada pagi hari ini. Anak-anak duduk yang manis, sikapnya yang manis, karena kita kebaktian, bukan nonton ya. Kita kebaktian, jadi sikap yang manis, tidak boleh sambil makan-makan, sambil ngemil, sambil minum-minum juga nggak boleh ya. Kita duduk yang manis, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa anak-anak, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini di mana kami bertemu kembali untuk kebaktian anak melalui video ini. Kiranya Tuhan akan tetap memberikan semangat bagi kami semua, bagi anak-anak semua, sehingga kebaktian anak pada pagi hari ini tetap menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan kebaktian anak pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami sambut firman-Mu melalui setiap firman Tuhan pada pagi hari ini dengan segala ucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih kami serahkan waktu ini hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini Budino tidak sendiri anak-anak, akan ditemani oleh Tante Nike ya. Tante Nike akan memimpin kita di dalam pujian. Silakan Tante Nike. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Nike. Sekarang kita akan memulai kebaktian anak kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Sungai Sukacitamu. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku.
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kedaratanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik tahu gak sih kalau minggu ini tuh adalah minggu pertama di bulan Desember? Gak kerasa ya, bentar lagi kita akan merayakan Natal. Walaupun Natal tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi Kanika berharap kita semua tetap bersemangat dalam menyambut Natal di tahun ini. Ayo, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Dari Pulau dan Benua. Kita tanpa terasa ya, kita sudah mulai masuk ke musim Natal ya. Dan gereja kita akan mengadakan Natal loh, jangan lupa tanggal 13 jam 3 sore, anak-anak sudah siap ya, tetap melalui online ya. Anak-anak jangan lupa kita akan merayakan Natal bersama-sama dengan sukacita besok tanggal 13 ya anak-anak. Dan hari ini Bu Dino akan menceritakan kisah Natal ya. Dan Bu Dino harap setelah mendengarkan cerita atau kisah Natal pada hari ini, anak-anak paham makna Natal yang sebenarnya itu seperti apa ya. Anak-anak dengarkan dengan baik-baik ya. Pada kira-kira pada pertengahan abad yang lalu, abad yang lalu di Jerman itu ada kisah Natal yang diceritakan Bapak Hermann Joseph ya. Bapak Hermann Joseph itu seorang tukang arloji. Jadi tukang arloji, tukang jam tangan ya. Mereka membuat jam tangan, bukan pabrik, dia membuat sendiri, dijual sendiri dengan cara sederhana. Dia itu pembuat jam yang bukan kaya raya, dia itu miskin ya. Bajunya ala kadarnya, sederhana banget bajunya. Dia itu membuat jam sendiri, dijual sendiri. Kadang-kadang dia itu tidak dijual, tetapi diberikan kepada
kepada orang dengan cuma-cuma bagi siapa yang membutuhkan. Jadi orang ini sangat baik sekali ya, meskipun miskin, meskipun dia menjual jam tangannya, membuat dan dijual untuk cukup untuk makan, tetapi dia baik hati. Sering anak-anak tetangganya itu yang mainannya rusak itu dibawa ke Pak Herman Yosef tadi, dibenerin sama dia dengan baik. Anak-anak kadang suka memberikan dia upah, ya maksudnya upah, memberikan bayaran, memberikan uang sebagai tanda terima kasih anak-anak itu karena mainannya sudah dibenarkan. Tetapi apakah Pak Herman Yosef diterima? Tidak, anak-anak. Pak Herman Yosef melakukan itu dengan penuh kasih, dengan sukarela, dengan sukacita. 1 rupiah pun, 1 sen pun tidak pernah diterima dari anak-anak itu. Bahkan dia bilang begini, sudah tidak usah memberi saya, tabung saja uangmu itu untuk nanti membeli makanan yang enak-enak, untuk membeli baju atau memberikan hadiah pada saat Natal nanti. Dan pada waktu itu anak-anak jadi sudah menjadi melegenda ya, menjadi cerita bahwa menjadi kebiasaan yang turun-temurun di masyarakat itu, di daerah Jerman itu di mana Pak Herman Yosef tadi tinggal itu, bahwa setiap tahun orang-orang di situ selalu membawa hadiah, dibawa ke gereja yang besar di katedral ya, itu dibawa ke situ, ditaruh, membawa hadiah berbondong-bondong datang ke gereja itu membawa hadiah. Mereka tuh berlomba-lomba bawa hadiah yang bagus-bagus, yang mahal-mahal ya, ke itu ditaruh di altar gereja. Di situ biasanya ada patung Bunda Maria yang memangku bayi Yesus ya, itu biasanya ditaruh di situ, hadiahnya itu ditaruh di situ. Belum setiap Natal mereka pakai baju bagus, bawa hadiah yang mahal-mahal, ditaruh di situ. Dan menurut kebiasaan mereka, pengertian mereka, kepercayaan mereka, kalau tangan bayi Yesus tadi terulur, itu berarti hadiah mereka diterima. Sekali lagi ini kepercayaan mereka ya anak-anak. Kalau dipikir tidak mungkin kan seorang bayi Yesus terulur untuk menerima hadiah, tapi itu kepercayaan mereka bahwa kalau bayi Yesus tangannya seperti terulur, itu berarti hadiah mereka diterima ya. Mereka semua pada kesana. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki hadiah, yang miskin atau yang mungkin dia tidak mampu membeli hadiah yang baik-baik, mereka datang tuh hanya beribadah saja, kebaktian saja, termasuk Pak Herman Yosef tadi. Karena dia tidak memiliki uang untuk makan saja, kadang bisa makan, kadang enggak, kadang bisa beli baju, kadang enggak, makanya dia tidak pernah bisa membeli hadiah, jadi dia hanya kebaktian saja. Kadang-kadang dia suatu hari panitia Natal di gereja itu atau temannya Pak Herman Yosef suka menanyakan, Herman, mana hadiahmu? Kamu tak lihat gak pernah loh bawa hadiah. Pak Herman Yosef dengan menunduk, dengan rendah hati, dengan sedih mungkin ya, iya nanti, dia bilang begitu. Padahal dalam hatinya dia itu bukan dia punya di rumah cuman belum dibawa, itu tidak, memang belum ada. Tetapi Pak Herman selalu ditagih itu, iya nanti begitu. Tetapi Pak Herman itu punya ide, anak-anak ya, punya ide bahwa suatu hari dia akan membuat jam dinding yang untuk dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang tahu. Yang tahu seorang anak kecil perempuan ya, namanya Trudy. Itu waktu itu umurnya 7 tahun anak-anak. Jadi Trudy tahu Pak Herman itu merancang jam dinding. Dia dalam hatinya dia akan membuat jam dinding yang bagus untuk diberikan ke gereja itu, untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena Pak Herman itu sering menolong anak-anak kan ya, nggak jadi jam dinding yang mau diserahkan ke gereja tadi. Dia karena sering menolong anak-anak membenerin mainan tadi, kadang dia itu nggak punya cukup uang untuk membuat alat-alat yang untuk jam dinding tadi. Tetapi jadi prosesnya lama banget, ada 24 tahun. Jadi waktu Trudy umur 7 tahun, dia membuat sambil dia tuh menjual makanannya, menjual jam dinding, menjual arlojinya untuk membeli makanan, untuk membawa alat-alat untuk jam dinding yang akan dipersembahkan ke gereja tadi anak-anak ya.
menjelang umur Trudy tadi umur 31 tahun. Berarti lama ya anak-anak ya, karena dia tidak punya. Kalau zaman sekarang orang banyak uang, bisa aja dia memberi alat, membeli yang bagus-bagus. Itu bisa, tetapi karena menabung sedikit dari penjualan hasil arloji buatannya, makanya prosesnya 24 tahun. Menjelang tahun yang ke-25 baru jam dinding buatannya itu tadi selesai anak-anak. Jam dinding itu dibuat sebagus mungkin. Tuh di sini lihat, jam dindingnya udah selesai. Jam dinding itu unik anak-anak ya. Di dalam jam dinding itu ada lukisan, ada gambarnya. Palungan itu tempat pakan ternak yang untuk Tuhan Yesus dibaringkan ya. Di situ ada palungan yang di dalamnya ada bayi Yesus tadi, gambarnya itu. Tuh di sampingnya itu ada patung Bunda Maria yang sedang bersujud. Ada malaikat yang sedang berdiri di situ. Ada 3 orang majus ada di situ. Jadi unik ya, mungkin jam dinding itu terbaik dan terunik di dunia ya. Anak-anak belum pernah lihat kan jam dindingnya seperti itu. Dia dibuat sehati-hati mungkin, pinggirannya itu bingkainya diukir sehati-hati mungkin. Waktu itu untuk jarum jamnya itu dibuat seunik mungkin, yang untuk tatuk-tatuk itu menurut angka itu. Dan lebih unik lagi, setiap 1 jam sekali jam dinding itu bunyi, ada bunyi suara musik. Ya, suara musik lagunya Gloria in Excelsis Deo. Ya anak-anak ya, Trudy dipanggil, Trudy sini lihat, jam dindingnya sudah selesai, bagus. Berarti ini gambaran bahwa kita semua itu menyembah Tuhan tidak seminggu sekali atau setahun sekali waktu Natal saja. Berarti 1 jam sekali, tiap saat, tiap waktu kita harus menyembah Tuhan. Ya anak-anak, berarti Trudy juga ikut senang melihat jam dindingnya udah jadi. Jam dinding itu dipasang ya anak-anak di jendela kaca. Rumahnya Pak Herman Yosef itu ada jendela kaca ya. Di situ dipajang, di situ dilihat orang-orang biar bisa melihat jam dinding tadi. Dan setiap orang yang melihat, orang yang lewat melihat, tetangga-tetangganya itu lihat, wow, bagus banget jam dinding itu. Mungkin jam dinding itu pasti mau dibawa ke gereja nanti ya. Waktu jam dinding itu selesai, Pak Herman senang banget. Dan waktu itu Natal sudah tiba anak-anak. Di gereja itu biasanya kalau waktu Natal itu ada bunyi lonceng Natal ya, sudah berbunyi. Dan Pak Herman senang sekali. Dia cepat mandi, bersih-bersih rumahnya, memakai baju yang terbagus yang dia punya ya anak-anak ya. Yang terbagus yang dia punya dipakai. Dia senang sekali, dia siap-siap mau ke gereja Natalan ya, dengan membawa hadiah itu. Apa yang terjadi anak-anak, tiba-tiba Trudy tadi kan dia semakin besar kan, diceritakan tadi Bu Del cerita umur dia sudah berapa? 31 tahun. Dia datang, dia sudah bersuami dan punya anak-anak. Trudy tadi dia datang ke rumah Pak Herman, dia sampai menangis-nangis sedih. Pak Herman, loh ada apa Trudy? Ada apa denganmu? Kenapa kamu nangis-nangis? Suamiku kecelakaan Pak Herman. Suamiku kecelakaan, tabunganku yang untuk membeli makanan, membeli pohon Natal, membelikan hadiah untuk anak-anakku semua terpakai untuk biaya rumah sakit suamiku yang kecelakaan. Sedih ya, Natal harusnya kita bersuka cita, tetapi Trudy menerima musibah seperti tadi. Dia sedihnya tidak terkira ya anak-anak. Bisa bayangin kan, yang kita sudah siap-siap mau ke gereja, tetapi tiba-tiba ada kabar yang menyedihkan itu tadi. Tetapi apakah Pak Herman ikut sedih? Tidak anak-anak. Pak Herman bahkan, sudah Trudy, kamu jangan sedih, tenang saja, semuanya pasti beres. Sudah, sekarang pulanglah, temuin anak-anakmu, biarlah itu semuanya nanti Pak Herman yang akan pikirkan. Apa yang dilakukan Pak Herman anak-anak? Pak Herman pergi ke pasar membeli sepotong roti, sekalian membawa sisa arloji yang belum terjual. Dia membawa maksudnya untuk apa? Untuk mau menolong, dijual untuk menolong Trudy membeli makanan dan membelikan hadiah untuk anak-anaknya. Ya, membelikan waktu itu namanya, waktu zamannya Pak Herman dikala itu, saat itu namanya hadiah Natal itu seperti hal yang diharuskan, seperti hal yang paling terutama ya, membeli sesuatu, membeli makanan yang enak-enak untuk
diberikan ke gereja, diberikan kepada keluarganya, itu seperti hal yang harus ya anak-anak waktu itu. Jadi kesedihan Trudy tidak hanya karena suaminya sakit, karena kecelakaan, tetapi dia tidak bisa memberikan hadiah untuk anak-anaknya. Jadi Pak Herman itu datang ke tempat menjual arlojinya tadi ya anak-anak, ke orang-orang, mau nggak memberikan arloji ini, tetapi tidak ada yang mau. Dia membuka kantor gadai. Ke kantor gadai itu di mana orang itu suka membeli barang-barang ya anak-anak ya. Tetapi orang itu, kantor gadai tidak menerima pembelian arloji tadi. Akhirnya kemana lagi ini ya, kalau tidak ku tolong kasihan Trudy ya. Akhirnya dia ke rumah wali kota. Wali kota itu mungkin adik bisa kebayang, wali kota itu pemimpin daerah itu ya. Pemimpin daerah itu Pak Wali Kota, dia datang ke rumah itu, dia memberanikan diri dengan membawa arloji tadi. Tuan, tolong ya Tuan, belilah arloji ini. Saya memiliki keperluan untuk keperluan Natal, untuk membeli hadiah Natal untuk saudara-saudara kami. Dan begitu. Kira-kira terbayang ya anak-anak ya, wali kota, pemimpin daerah itu pasti kaya ya. Nggak mungkin dia nggak mau membeli arloji itu. Tahu nggak jawabannya Pak Wali Kota tadi? Aku pengen sih membeli arloji, membeli jam itu, tetapi bukan yang itu yang aku mau. Yang aku mau jam dinding yang ada di jendela rumahmu. Dia bilang begitu. Pak Herman kaget anak-anak. Waduh, padahal jam dinding tadi akan aku bawa ke gereja. 24 tahun aku buat demikian rupa, akan ku persembahkan untuk gereja. Tidak, jam itu tidak aku jual, dia bilang begitu. Tetapi kamu harus menjualnya untuk aku. Pak Wali Kota waktu itu dia merasa punya kuasa ya. Dia seenaknya saja bilang seperti itu ya anak-anak ya. Aku akan membeli jammu itu dengan $1.000. Kalau $1.000 itu banyak. Kalau dihitung sekarang, kalau $1 itu 14.000, berarti sekitar 14 jutaan ya. Banyak. Jam dinding harga 14 juta sudah banyak ya. Tetapi Pak Herman tetap aja sudah, kalau tidak mau membeli jam ini, jam yang di rumah itu tidak aku jual. Pak Herman dengan sedih pulang. Tetapi kamu harus tunggu, saya akan tetap mengambil jammu itu. Polisi-polisi akan datang mengambil jam itu dengan membawa uang itu. Tetap Pak Herman dengan bersikeras tidak akan menjual jam itu. Kira-kira Pak Herman lulu apa enggak? Tidak anak-anak ya. Dia tetap bilang bahwa jam itu untuk Tuhan, untuk gereja, dan tidak dijual. Dan uang 14 juta tadi juga ditinggalin begitu saja, tidak dibawa oleh Pak Herman. Akhirnya Pak Herman pulang dengan sedih ya, dengan sedih, diam saja. Terus sampai di rumah ternyata anak-anak Trudy tadi sudah nunggu, termasuk Trudy nunggu hasil jualannya jam tangan tadi. Tetapi karena Pak Herman dengan sedih menerima, dan di situ rupanya polisi-polisi yang akan menjemput jam itu sudah datang ya. Dan jam dinding tadi tetap diambil paksa oleh polisi-polisi suruhan Pak Wali Kota tadi, dan akhirnya dilepas begitu saja karena yang ambil polisi-polisi ya. Akhirnya dia dengan pasrah, dengan sedih, Pak Herman diam saja, tidak berkata apapun saat jam dindingnya dibawa. Akhirnya dengan sedih dia tetap diam ya. Akhirnya dia dengan sedih anak-anak, uang juga tetap dibawa sama Pak Wali Kota, jam dinding dibawa. Alangkah sedihnya ya, semua barang satu-satunya yang akan dipersembahkan untuk Tuhan dirampas oleh orang lain ya, dibawa oleh Pak Wali Kota. Dan Pak Herman sedih. Akhirnya dia diam saja duduk, tetapi dia harus tetap pergi ke gereja karena saat itu kan saat Natal ya. Jadi Pak Herman tetap datang ke gereja. Aduh, apa yang akan aku bawa ke gereja ya? Dia keingat di lemarinya tadi masih ada 1 apel, makanan terakhirnya. Ya sudah, nggak apa-apa lah, apel diambil ya anak-anak ya, diambil, digenggam, dibawa ke gereja. Makanan terakhir dia, satu-satunya barang yang dia punya ya apel itu. Daripada dia tidak membawa apapun, ya sudahlah, satu-satunya ini aku bawa ke gereja, akan ku persembahkan untuk gereja, ku berikan kepada Tuhan. Bayangkan adik-adik ya, kalau adik-adik sekarang kamu sudah banyak ya makanan di rumah, tapi Pak Herman
bawa cuma satu-satunya apel dibawa. Dia datang ke gereja, jalan. Kalau di gereja Pak Herman karena gereja besar itu ya, altarnya tentu tinggi, ada beberapa tingkat ya. Pak Herman dengan lemas, perutnya lapar. Dia kan hanya punya sepotong roti sama sebiji apel. Sepotong roti dia makan karena berhari udah gak makan, dia lemes, perutnya kosong, hatinya sedih. Terbayangkan, sudah belum makan, hati sedih. Dia jalan ke gereja gimana? Terbayang ya anak-anak ya, dia dengan sedih dia tetap jalan ke gereja karena hari itu hari Natal. Dia jalan ke gereja dengan menggenggam sebuah apel. Dia datang ke situ, di situ dia sudah banyak orang-orang di situ ya, hadiah yang bagus-bagus di altar itu. Dia lebih kaget lagi, jam yang dirampas Pak Wali Kota tadi ada di situ. Rupanya dia merampas untuk dibawa ke gereja. Kira-kira adik-adik boleh nggak ya seperti itu? Barang yang diminta dirampas dari orang untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, dan Pak Wali Kota dengan bangganya jam sebagus itu loh diberikan untuk Tuhan, dibawa ke gereja. Pasti Pak Wali Kota bangga, pasti orang-orang sekitar situ pasti, wah bawaan Pak Wali Kota bagus banget. Ya, dia dengan dipuji orang segitu banyaknya, pasti ya di situ pasti Pak Wali Kota bangga hati ya, bawaanku bagus, bawaanku terbagus di antara yang lain, unik ya. Itu dia pasti bangga di situ. Pak Herman sedih dengan melangkah ke altar, satu langkah, dua langkah. Anak-anak kalau jalan ke sesuatu tempat itu kalau hati sedih, perut lapar pasti lemes ya. Itu yang dirasa Pak Herman saat itu. Dia naik ke altar satu langkah, tep. Langkah yang kedua, tep, naik kan. Terus ketiga dia tuh sudah diem karena merasa limbung karena lemes ya anak-anak ya, lemes tadi lapar mungkin ya, lapar dan hati sedih. Terus langkah yang keempat Pak Herman limbung anak-anak, dia seperti mau jatuh ya, naik ke atas. Kalau kita gak seimbang dia seperti mau jatuh, tapi tiba-tiba dia berusaha mengatur keseimbangan badannya, diem dulu dia begitu. Terus yang lain di situ orang-orang itu pada ngeliat Pak Herman, hanya bawa sebiji apel, sedih, hati sedih, perut lapar, diketawain lagi, diketawain karena dia hanya bawa sebiji apel ya anak-anak ya. Tapi dia tetap aja dengan melangkah dengan pasti. Langkah yang kelima dia sampai juga, ternyata sampai juga di altar, dia mau menaruh apel. Anak-anak tahu nggak apa yang terjadi? Di antara langkahnya yang nggak pasti, pikirannya nggak menentu, dia tiba-tiba kayak terpana, setengah kaget, ada teriakan, mujizat, mujizat dari seluruh anggota jemaat yang datang. Dia keliling, mujizat, mujizat gitu ya anak-anak. Apa yang terjadi? Mujizat apa yang terjadi? Rupanya jemaat itu melihat tangan si bayi Yesus tadi terulur seperti menerima persembahan Pak Herman tadi, seperti menerima. Mungkin sebenarnya kalau zaman sekarang itu mungkin tidak terjadi. Sekali lagi saya ulangi ya, Bu Dina ulangi bahwa itu legenda, itu dongeng. Jadi menurut mereka kalau zaman dulu itu kalau seperti bayi Yesus yang tangannya seperti, mungkin kalau sekarang mungkin seperti tergerak gitu saja. Tetapi waktu itu kepercayaan mereka kan kalau tangannya tergerak seperti terulur, persembahan mereka terjadi. Kenapa kok tergeraknya nggak saat orang-orang yang bawa persembahan yang mahal-mahal tadi? Kok tergeraknya saat Pak Herman datang menghadap ke situ dengan tersujud, dengan menggenggam hanya apel, dengan membawa kepasrahan hatinya, kegalauan hatinya, kesedihan hatinya dibawa kepada Tuhan ke gereja saat itu anak-anak. Tangan bayi Yesus terulur. Dan semua orang tuh terheran-heran bahwa mereka tersadar bahwa persembahan Pak Herman yang diterima Tuhan Yesus saat itu anak-anaknya. Anak-anak, biasanya kalau menjelang Natal itu ya, mama-mama kalian atau kalian sendiri sudah ribut saja ya, menunggu ini sudah akhir Oktober gitu ya. Kita mau merayakan Natal, kita nanti Natal masa apa ya, anak-anak sudah ribut, ayo ma kita belanja, beli baju, beli makanan, beli apa untuk menyambut Natal. Ibu-ibu kita semua sudah sibuk memasang pohon Natal jelek sedikit saja sudah ribut, ayo kita ganti. Anak-anak
sebenarnya bukan itu yang penting ya. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh kepada kita. Kalian tahu kan Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di palungan ya. Bukan di hotel yang megah, bukan di hotel yang berbintang atau di rumah yang mewah, tidak. Tetapi Tuhan Yesus tuh lahirnya di palungan, di kandang domba. Itu sebenarnya gambaran bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya sedang memberi teladan bahwa kita itu tidak menuntut kita, mendidik kita bahwa kita itu dengan kesederhanaan. Seperti perayaan Natal hari ini, seperti diceritakan Pak Hirman tadi, itu kalau kita bisa memetik Tuhan anak-anak ya, bahwa sebenarnya hadiah yang diterima Tuhan itu bukan seberapa mahalnya hadiah yang kita bawa, seberapa megahnya pesta yang sedang kita buat untuk menyambut Natal tadi, tetapi seberapa penuh, seberapa pengabdian kita, seberapa utuh ketulusan hati kita untuk dibawa ke Tuhan. Pak Hirman tadi kan dengan membawa kehancuran hati, kesedihannya karena satu-satunya barang yang mau dibawa diminta orang, dan dia hanya membawa segenggam apel, tetapi terutama bukan apelnya, karena Pak Hirman merasa hanya itu yang dia punya. Anak-anak, kita belajar ya dari kisah tadi bahwa kita saat merayakan Natal itu yang penting bukan pestanya, tetapi ketulusan hati kita bahwa Tuhan datang ke dunia ini, bahwa tujuan Tuhan itu tidak minta dipestakan, tidak minta disambut, tetapi bahwa Tuhan datang ke dunia kita untuk menebus dosa kita, untuk menjamin hidup kita, masa depan kita, supaya kehidupan kita ke depannya dengan baik. Dan itu yang diminta Tuhan, bahwa ucapan syukur kita ya anak-anak ya, ucapan syukur kita, pengabdian kita, bahwa Natal ini bukan pesta pora yang dimau Tuhan, bukan kemewahan yang dimau Tuhan, tetapi seberapa ketulusan kita mengucap syukur akan kelahiran Tuhan Yesus, ulang tahun Tuhan Yesus pada saat ini. Jadi anak-anak mulai sekarang belajar, janganlah sesuatu yang mewah-mewah yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita menyambut, bagaimana kita bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita, untuk menjamin kehidupan kita, untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik ya anak-anak ya. Seperti yang difirmankan Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-15, bahwa itu menggambarkan, mendasari kita bahwa syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tidak terkatakan saat ini. Jadi yang tidak terkatakan, yang dimau Tuhan itu bukan, sekali lagi, bukan hal-hal yang bermewah-mewah, tetapi rasa syukur kita, yang penyambutan kita, rasa rasa bagaimana kita memuji Tuhan yang tidak terkatakan, yang tidak habis-habisnya kita bersyukur kepada Tuhan, tidak habis-habisnya kita memuji Tuhan, tidak habis-habisnya kita menyambut kehadiran Tuhan ke dunia ini dengan segala ucapan syukur, dengan segala pengabdian, dengan segala ketulusan. Itu yang dimau Tuhan atas hidup kita ya anak-anak. Jadi sekali lagi cerita hari ini kita tegaskan bahwa sekali lagi bukan kemeriahan pesta, bukan baju baru, bukan makanan yang enak, tetapi bagaimana hati kita mempersembahkan hati kita, seperti Pak Hirman mempersembahkan, membawa hatinya kepada Tuhan untuk menyambut Natal. Dan nyatanya apa? Tuhan menerima ketulusan hati kita, bukan pesta kita yang diterima Tuhan ya anak-anak ya. Tuhan menerima hati kita, persembahan hati kita sebagai ungkapan syukur kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, untuk menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus pada saat ini. Anak-anak paham ya, pada saat ini bahwa sekali lagi hanya hati kita, ketulusan kita yang diminta Tuhan, bukan yang lain-lain ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kebaktian anak hari ini. Semoga cerita hari ini bisa melatih anak-anak, bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak bahwa hati kita yang dimau oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita menutup
tutup dalam doa ya anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah cerita hari ini untuk menjadi pembelajaran bagi kami bahwa Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan hati kita dengan segala ketulusan untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pelajaran hari ini Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu, mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, untuk selalu mendengar setiap firman-firman yang Tuhan berikan kepada kami untuk kita terapkan ke dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kembali lagi kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Natal pada tahun ini menjadi arti tersendiri bagi kami Tuhan, menjadi makna tersendiri bagi kami Tuhan. Terimalah hati kami Tuhan, terimalah hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya dengan segala hormat, syukur kami naikkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati.